Halo semua, perkenalkan nama saya Silvan Salvan. Di sini saya akan melanjutkan video ke-7 tentang Hugging Face LLM Course, yaitu Classical NLP Task. Berikut adalah yang akan saya bahas pada presentasi ini, yaitu token classification, fine-tuning a language model, translation, summarization, training a causal language model from scratch. Yang pertama, token classification. Seperti yang pada dijelaskan pada video sebelumnya, token classification merupakan aksi memberikan label atau kelas pada setiap token individu yang sudah kita tokenisasi. Sebagai contoh, saya gunakan Avan bekerja di Tokopedia, Gading Serpong sebagai software engineer. Di sini adalah tabel hasil NER-nya, yaitu sebagai contoh entity-nya Alvan dilabeli oleh per atau person dengan skor 0,997. Selanjutnya ada Tokopedia sebagai org atau organization dan Gading Serpong dan Indonesia sebagai location. Selanjutnya, fine-tuning a language model. Jadi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana AI bisa mengisi kata-kata atau kalimat yang perlu dia tebak. Contohnya di sini ada Bisma memasak titik-titik untuk buka puasa. Nah, mask di sini seharusnya diprediksi oleh NLP itu sendiri. Oleh karena itu, kita setelah memecahnya menjadi token, kita akan training dengan model sebagai contoh BERT, akan menghasilkan probabilitas kata untuk dimasukin ke dalam kalimat originalnya. Di sini ada sebagai contoh kemungkinan probabilitas nasi keluar 42%, sayur 31%, ikan 16%, dan ayam 11%. Matriks utama di sini adalah perplexity, yang mengukur seberapa bingung NLP model dalam memprediksi token-token selanjutnya. Melatih model ini tuh untuk memprediksi kata-kata yang sesuai yang saya bilang, mas yang ada di dalam kalimat ingin kita prediksikan. Translation. Apa itu translation? Tugas translation merupakan mengubah urutan sebuah teks dari satu bahasa, sebagai contoh bahasa Inggris, ke bahasa lain, atau bisa dibilang contohnya bahasa Indonesia, menggunakan sebuah arsitektur sequence to sequence atau encoder-decoder. Dan pada translation, kita menggunakan evaluasi Blue Score yang membandingkan kecocokan antara prediksi dan referensi asli dari bahasa asli manusianya. Nah, seperti contoh proses inputnya di sini, sistem menerima input kalimat dalam sumber bahasa, contohnya How are you Bisma ini, lalu masuk ke dalam encoder. Ini adalah bagian otaknya. Tugasnya adalah membaca kalimat input demi kata dan mengubahnya menjadi vektor-vektor atau menggunakan word embedding. Nah, selanjutnya di bagian tengah konteks ini kan ada angka seperti 0,87, 0,12 dan seterusnya. Ini adalah makna dari kalimat input tersebut. Encoder telah memadatkan semua input dari kalimat yang bahasa Inggris tadi ke dalam sebuah bentuk vektor. Nah, selanjutnya setelah diubah, kita akan masuk ke dalam decoder. Ini adalah bagian otak juga yang menerima konteks tadi setelah yang udah diubah menjadi vektor. Tugasnya adalah membongkar angka-angka yang vektor tadi menjadi sebuah kalimat bahasa target, yaitu yang kita omongin bahasa Indonesia. Jadi hasil terjemahannya adalah sebagai contoh, apa kabar Bisma? Selanjutnya, summarization. Apa itu summarization? Yaitu adalah menghasilkan versi pendek dari dokumen panjang tanpa menghilangkan informasi penting. Nah, jenis summarization itu ada dua, yaitu ekstraktif dan generatif. Ekstraktif merupakan salah bentuk dari memilih kalimat penting. Jadi dia tidak membuat kesimpulan sendiri, tapi berdasarkan kalimat-kalimat penting yang tertulis di teks original. Lalu ada generatif, yaitu dia menulis ulang kalimat baru yang dia dapatkan dari original teks. Selanjutnya, evaluasinya digunakan melalui metrik ROG, mengukur overlap antara ringkasan model dan manusia. Di sini sebagai contoh original teks yang saya buat, sinar matahari sore mulai meredup, namun semangat Bisma justru semakin membara demi menuntaskan misi hariannya di kampus. Di kepalanya hanya ada dua target, yaitu tahu gurih di pasar
dan telur barendo di food junction. Meski perut sudah memberikan auman macan, ia tetap rela mengantri di tengah ramainya bazar. Bagi Bisma, momen berbuka bukan sekedar membatalkan puasa, tapi adalah sebuah perayaan kesabaran yang terbayar lunas oleh kegiatan pertama tahu gurih yang nikmat di mulut. Itu adalah contoh original teksnya. Nah, di sini ada contoh extractive summarization yang saya buat, yaitu semangat Bisma semakin membara demi menuntaskan misi harian mencari tahu gurih dan telur barendo di kampus. Itu merupakan contoh extractive summarization. Selanjutnya, training a casual language from scratch. Jadi bagaimana kita membuat language model dari scratch? Yang pertama, kita harus melakukan pengumpulan dataset dan preprocessing. Kita sebagai contoh bisa mencari dataset di Kaggle atau Hugging Face, lalu kita melakukan cleaning data dan labeling data seperti hasil NAR yang sebelumnya kita bahas. Lalu, pada tahap kedua, kita melakukan tokenization. Kita memecahkan teks yang tadi menjadi unit kecil. Setelah itu kita akan filter tanda baca dan stopwatch-nya dan mengkonversikan teks ke angka-angka. Sebagai contoh, kita menggunakan word embedding yang mengubah teks atau kata menjadi vektor. Setelah kita melakukan tokenization, kita bisa melakukan inisialisasi modelnya. Kita bisa memilih arsitekturnya sebagai contoh transformer atau LSTM. Setelah itu kita akan melakukan set parameter untuk melatih modelnya, seperti learning rate dan batch size-nya. Setelah kita menginisialisasi model kita akan melakukan trainingnya, yaitu kita akan mengoptimisasi weight dari model, dan kita akan memonitor loss dan akurasi dari model yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi modelnya. Kita akan cek skor Crow Score. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton.